Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang mata pelajaran PPKN pada kelas 5 dengan menggunakan buku paket 5F. Materinya tentang konvensi hak anak. Pengertian dari konvensi hak anak. Konvensi hak anak adalah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Jadi, konvensi hak anak adalah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Tujuannya apa konvensi hak anak? Tujuannya perlindungan terhadap anak agar anak hidup menjadi lebih baik. Jadi tujuan diadakan konvensi hak anak yaitu perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Badan negara yang mengesahkan konvensi hak anak. Apa nama badan negara yang mengesahkan konvensi hak anak? Yang mengesahkan konvensi hak anak adalah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB pada tanggal 20 November 1989. Jadi konvensi hak anak disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 20 November 1989. Sedangkan kalau di Indonesia, konvensi anak disahkan pada tahun 1990. Jadi kalau di dunia itu pada tanggal 20 November 1989 pengesahannya. Kalau di Indonesia disahkan pada tahun 1990. Hak-hak anak yang ada dalam konvensi hak anak sebagai berikut. Yang pertama, hak anak atas kebebasan sipil. Setiap anak memiliki hak atas kebebasan sipil sebagaimana orang dewasa. Misalnya, memiliki identitas. Kalau orang dewasa itu memiliki KTP, kalau anak-anak atau siswa memiliki kartu pelajar. Yang berikutnya, kebebasan berpikir, berekspresi. Jadi anak-anak itu bebas berpikir dan berekspresi, berpikir tentang pelajaran maupun berpikir tentang masa depannya. Kemudian kebebasan berpendapat. Jadi anak-anak ini boleh berpendapat. Boleh berpendapat kepada orang tuanya maupun berpendapat pada waktu di sekolah. Yang kedua, hak atas lingkungan keluarga. Hak atas lingkungan keluarga ini misalnya hak untuk diasuh orang tua. Jadi kita sebagai anak, orang tua wajib mengasuh anaknya. Yang berikutnya, hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan oleh orang tua atau wali anak. Jadi anak ini wajib bagi orang tua untuk melindunginya dari segala bentuk kekerasan itu, baik dari orang lain maupun dari orang tuanya sendiri. Yang ketiga, hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar. Misalnya, kekurangan gizi. Jadi, kita sebagai anak berhak mendapatkan gizi yang layak, gizi yang baik agar tubuh kita sehat. Siapa yang memberikannya? Memberikan adalah orang tua kita.
Yang berikutnya layanan kesehatan. Jadi orang tua kita juga wajib memberikan layanan kesehatan kepada kita. Berupa apa? Bisa berupa imunisasi, bisa berupa kalau anaknya sakit dibawa ke dokter dan sebagainya. Kemudian pengurangan angka kematian bayi. Jadi seorang ibu yang hamil agar bayinya tidak meninggal, maka harus diperiksa secara rutin agar bayinya lahir dengan selamat dan sehat. Yang berikutnya pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit, apalagi sekarang musimnya corona, maka anak-anak untuk mencegah penyakit tersebut, maka kita harus melaksanakan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Yang keempat, hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Misalnya, menempuh pendidikan atau sekolah. Jadi anak-anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara bersekolah. Kalau anak-anak masih kecil berarti masih pendidikan sekolah dasar. Kemudian berkesenian. Jadi anak-anak juga dapat melakukan kesenian, bisa bermain seni musik dan sebagainya. Terus menggunakan waktu luang. Waktu luang itu berupa istirahat, bisa digunakan bermain atau berkreasi yang lainnya. Yang kelima, hak atas perlindungan khusus. Hak atas perlindungan khusus ini misalnya perlindungan penyalahgunaan narkoba. Jadi anak-anak dilindungi orang tuanya agar terhindar dari narkoba. Kemudian perlindungan pelecehan seksual. Ini bahaya anak-anak, terutama yang putri harus menjaga dirinya agar tidak sampai terjadi pelecehan seksual. Yang berikutnya perlindungan dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak. Jadi kita sebagai seorang anak harus hati-hati. Seumpama kita pulang sekolah dijemput orang yang tidak dikenal, itu wajib kita mencurigainya agar tidak terjadi penculikan. Dan ini semuanya siapa yang melindungi? Yang melindungi yaitu orang tua kalau di rumah, kalau di sekolah bapak ibu guru. Oke anak-anak, barangkali kalau anak-anak tadi dapat memahami penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ada soal tentang hak konvensi anak, maka anak-anak bisa menjawabnya dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.